Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, Bun? Semoga sehat-sehat selalu ya, Bunda semua. Hari ini saya tidak membuat konten memasak. Saya akan membersihkan rumah dan membersihkan debu-debu yang ada di rumah. Dikarenakan anak saya sudah mulai garuk-garuk. Kalau udah kayak gitu berarti debu di rumah udah banyak. Ini saya sambil nyuci baju juga dan sambil memasak juga. Saya memasak sayur untuk anak saya. Rumah ini rumah kontrakan petakan gitu ya, Bun, jadi nggak ada wastafel. Harap maklum kalau saya nyucinya di kamar mandi. Sebenarnya itu nggak bagus ya kalau kita nyuci di kamar mandi, karena kan kamar mandi kita pakai mandi sama BAB juga. Jadi karena nggak ada wastafel, jadi apa boleh buat, kita harus nyuci di kamar mandi. Setelah selesai mencuci piring, saya rapikan. Ini kenapa saya tutup pakai lap raknya, sama yang satunya lagi saya tutup pakai lap itu karena debunya ya banyak banget, jadi saya tutup pakai lap. Tempat sendoknya juga saya tutup pakai lap. Setiap habis cuci piring pasti saya sikat selalu, karena itu bekas minyak, bekas apa, kita jadi nyuci di situ. Takutnya anak saya pingin buang air, jadi takut dia kepleset, jadi saya bersihkan kembali setiap hari. Setelah itu saya cuci bersih embernya, saya saring kerannya itu pakai kain gitu, karena kalau nggak kayak gitu tuh banyak pasir ya yang keluar, atau tanah gitu deh, lebih tepatnya tuh tanah, kayak tanah coklat gitu. Jadi saya saring, kemudian saya mulai ngelap-ngelap kamar. Ini ada kaca lemari yang anak saya suka cium-ciumin bekas mulut dia, jadi saya lap-lap. Kontainer juga karena banyak debu banget. Saya lap menggunakan kanebo basah ya, Bun. Saya juga lap-lap di atas lemari piring, itu juga banyak debunya. Atas kulkas juga saya mulai lap.
Dan lemari putih pojok pojok juga saya lap juga, karena itu banyak barang-barang, jadi debunya juga nempel di atas barang-barangnya, jadi saya lap semua. Sebenarnya capek banget, setiap 2 minggu sekali harus ngebersihin debu, tapi mau gimana lagi, karena kan kalau bukan saya siapa lagi, karena saya tidak punya ART, saya mengurus semuanya sendiri. Saya membersihkan bagian dalam kulkas menggunakan kanebo yang lain. Kanebonya beda ya, nggak sama buat ngelap-ngelap debu yang di luar. Kanebo khusus kulkas saya pakainya. Setelah membersihkan dalam kulkas, saya mulai menurunkan barang-barang di atas lemari yang akan saya lap. Di situ tuh banyak banget juga debunya. Ini aku menggunakan meja dan bangku jongkok karena nggak nyampe badannya, kurang tinggi. Jadi saya lapnya menggunakan alat bantu. Saya susun kembali. Kemudian saya vakum untuk membersihkan debu di lantai. Kenapa atas lemari saya nggak pakai vakum? Karena pernah waktu itu pakai vakum, saya nggak kuat karena menurut saya itu berat, membuat lengan saya jadi pegel. Biasanya saya membersihkan rumah setiap suami saya libur, tapi karena ini udah gatel banget, saya juga ikut gatel, jadi saya langsung aja hari ini juga ngebersihin debunya. Sambil menjemur juga. Setelah saya menjemur, saya menyuapi anak saya. Dia baru pulang sekolah. Setelah itu, saya membersihkan TV dan lemari. Di sini juga banyak banget debunya. Saya gunakan vakum juga untuk lantai depan.
bagian dapur juga saya bersihkan. Di bagian kolong kompor ini, di bawah kompor ini banyak banget debunya juga, kecoanya juga. Itu kecoanya datang tuh dari saluran pembuangan air di kamar mandi. Kalau habis pakai makanya saya selalu tutup, karena itu selalu muncul kecoa atau kadang tikus. Nggak tahu kenapa, padahal saya sering banget bersih-bersih tapi selalu aja datang kecoa itu. Setelah bantalnya saya rapihkan ke depan, karena ruang depan sudah bersih, jadi saya membersihkan debu yang di kolong kasur menggunakan pelan ini. Saya nggak pakai sapu, karena kalau pakai sapu sama aja debunya kemana-mana juga, jadi saya pakai pelan seperti ini. Jadi saat debunya udah kekumpul gitu, tinggal kita lap pakai tisu untuk debunya. Selanjutnya pel bagian ruangan depan. Kemudian kasurnya saya vakum. Karena juga di spraynya takut ada debu juga. Dan selesai, ini hasilnya. Saya sedang mencuci dan tinggal mandi. Sampai jumpa.